Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Junaidi Khotib selaku dosen pengajar kuliah sistem penghantaran dalam terapi obat atau DDS atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Prof. Junaidi dan rekan Mbak Kartika. Saya Rahma Ajeng Puspitasari dari S2 Teknik Biomedis UNER. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman berdasarkan 3 artikel yang telah diberikan dengan judul Peran Nanoteknologi dalam melawan COVID-19. Adapun 3 artikel yang dimaksud judulnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Nanoteknologi for Virus Treatment yang ditulis oleh Zhou et al. Artikel kedua adalah Insight from Nanotechnology in COVID-19 Treatment yang ditulis oleh Tang et al. Dan artikel yang ketiga adalah Nanotargeting Lesson from the SARS-CoV-2 oleh Ribeiro et al. Untuk presentasi kali ini saya bagi topik bahasanya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pandemi COVID-19 dan SARS-CoV-2. Lalu yang kedua adalah strategi treatment melawan COVID-19. Yang ketiga adalah penelitian nanoteknologi terkini mengenai melawan virus. Dan yang keempat adalah perspektif dan kesimpulan. Untuk COVID-19 pandemik ini, COVID-19 atau coronavirus disease 2019 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, kemudian menyebar dan menjadi pandemi global. Berdasarkan data WHO pada tahun 2020 telah ada 40 juta pasien terinfeksi SARS-CoV-2 dengan lebih dari 1,1 juta orang meninggal dunia. Hingga saat ini belum ada obat dan vaksin resmi. Pengembangan obat dan vaksin yang efektif, tepat sasaran, dan aman untuk mengendalikan virus ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Untuk mencapai tujuan ini dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti biologi, fisika, dan keteknikan maupun kimia, nanoteknologi ini memiliki potensi dalam melawan infeksi SARS-CoV-2. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme SARS-CoV-2 hingga menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Ini virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam saluran pernafasan dan menginfeksi sel epitel pernafasan. Infeksi virus ini menyebabkan nekrosis pada sel epitel, produksi mukus, dan meningkatkan permeabilitas pada kapiler saluran pernafasan. Manifestasi dari infeksi ini dapat menyebabkan radang terutama pada paru-paru yang biasa kita sebut sebagai pneumonia. Nah, sistem imun di dalam tubuh ini ada 2 sistem, yaitu innate dan adaptif. Sistem innate terdiri dari neutrofil, makrofag, dan sel dendritik yang bisa disebut dengan sel APC, antigen presenting cell. Sel APC ini bertugas mengenali dan mengolah imunogen yang nanti diarahkan ke sel-sel sistem imun adaptif. Selain itu ada juga sel NK atau natural killer yang menghasilkan sitokin juga yang akan mengarahkan ke respon imun adaptif. Karena virus ini material asing, maka akan muncul reaksi imun adaptif. Sel dendritik akan melakukan kontak dengan sel limfosit T dan memicu produksi sitokin yang akan mengaktifkan sel-sel yang berperan dalam sistem imun untuk lebih aktif dalam mempertahankan tubuh. Jika pelepasan sitokin berlebihan, maka terjadi badai sitokin. Mengapa badai sitokin ini berbahaya? Jika terjadi badai sitokin, maka reaksi inflamasi juga menjadi berlebihan dan dapat mengancam nyawa. Struktur SARS-CoV-2 ini dapat dilihat pada gambar di samping. Virus ini merupakan RNA virus yang diselubungi oleh envelope yang tersusun dari lipid bilayer. Ciri khas dari virus ini adalah terdapat spike protein atau S protein yang berbentuk seperti mahkota sehingga dijuluki sebagai coronavirus. Mekanisme infeksi SARS-CoV-2 masuk ke dalam sel dimediasi oleh S protein yang akan melakukan binding dengan reseptor S2. Reseptor ini terdapat banyak pada permukaan sel epitel saluran pernafasan dan saluran cerna. Adapun metode yang memungkinkan digunakan dalam melawan SARS-CoV-2 ini adalah menggunakan obat antivirus, obat peningkat sistem imun, antibodi ternetralisasi, dan juga vaksin. Berikut ini merupakan dari hidup dari SARS-CoV-2 dan strategi obat yang dapat digunakan untuk melawannya.
Seperti yang kita ketahui tentang daur hidup virus, SARS-CoV-2 ini akan masuk ke dalam sel melalui endositosis dan juga fusi, memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Replikasi virus ini di dalam sel difasilitasi oleh sistem yang ada di dalam sel inang. Jika berhasil melakukan replikasi dan menghasilkan banyak virus, virus yang baru ini akan menginfeksi sel baru di sekitarnya. Strateginya untuk pemblokiran masuk daripada virus dapat digunakan obat kloroquine, hidroksikloroquine, dan juga kamostat mesilat. Kloroquine ini bertugas menghambat glikolisasi terminal S2 dengan SARS-CoV-2. Dan juga kamostat mesilat ini bertugas untuk mencegah fusi yang difasilitasi oleh reseptor TMP RSS2. Jika virus sudah terlanjur masuk ke dalam sel, maka strategi yang lain yang dapat digunakan adalah penggunaan obat lopinavir, ritonavir, dan remdesivir. Lopinavir dan ritonavir akan menghambat pembentukan enzim protease virus yang berperan dalam penyusunan protein atau asam amino dari virus. Sedangkan remdesivir ini digunakan untuk menghambat sintesis RNA sehingga reproduksi virus dapat ditekan turun. Sehingga strategi treatment yang memungkinkan adalah vaksinasi. Vaksinasi ini adalah pemberian antigen virus untuk meningkatkan sistem imun dan merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan virus. Namun, vaksin untuk SARS-CoV-2 ini secara resmi belum ada. Metode yang paling umum digunakan saat ini menggunakan obat antivirus, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, antivirus ini secara efektif dapat menghambat replikasi virus, akan tetapi antivirus memiliki efek samping jika tidak tepat sasaran. Nanoteknologi berperan dalam pengobatan tertarget. Obat antivirus dapat dimuat dalam nanopartikel untuk meningkatkan bioavailabilitas, meningkatkan sifat farmakokinetik, dan menurunkan toksisitas dari obat. Beberapa nanomaterial sendiri secara alami juga memiliki sifat antivirus. Nanoteknologi sebagai agen delivery obat untuk melawan COVID-19 harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah nanomaterial sudah FDA atau EMA approved, sudah disetujui oleh lembaga obat Amerika dan Eropa. Yang kedua adalah berukuran hampir sama dengan virus atau lebih kecil. Yang ketiga adalah dapat menurunkan efek samping dari obat. Yang keempat adalah dapat memuat beberapa jenis obat atau co-deliver. Dan yang kelima adalah memfasilitasi pelepasan obat terkontrol atau tertarget. Nanoteknologi ditujukan terhadap virus guna yang pertama adalah dapat mengganggu struktur, yang kedua adalah melakukan pemblokiran masuk, yang ketiga adalah menghambat replikasi RNA atau asam amino, dan yang keempat adalah mengurangi reaksi inflamasi. Nanomaterial yang dapat digunakan untuk delivery, yang pertama adalah polymer base, yang kedua adalah lipid base, yang ketiga adalah metal base, dan yang keempat adalah yang lainnya, seperti conjugated T-cell, virus-like nanopartikel, dan sebagainya. Untuk penelitian nanoteknologi terkini berikut adalah contoh dari semi-metal base, SiO2 coated kapsul yang membawa sirna, small interfering RNA digunakan untuk membantu gene silencing dari replikasi virus influenza. Hasil pengujiannya pada kadar nukleoprotein seperti ribosom, nukleosom, dan protein nukleokapsid dari virus dibandingkan menggunakan standar sirna PEI. Untuk nanopartikel ini dapat menurunkan replikasi virus influenza secara efektif. Hasilnya dapat dilihat pada bagian berikut. Lalu untuk yang selanjutnya di sini polymer base, contohnya adalah graphene oxide. Kenapa digunakan graphene oxide? Karena material ini memiliki sifat fisikokimia. Graphene oxide pada permukaannya bermuatan negatif dan membawa banyak reaktif oxygenated group sehingga dapat mengabsorb dan merusak virus dengan gaya elektrostatik dan juga reaksi redox. GO sendiri memiliki konduktivitas elektrik. Hasil pengujiannya ketika diberi treatment listrik dapat dilihat dari kadar kematian virusnya terjadi lebih cepat, sehingga treatment ini dapat digunakan untuk membunuh virus influenza. Contoh berikutnya yaitu metal base. Jadi di sini contohnya digunakan virus HSPG
seperti herpes simplex virus jika diganggu dengan AUNP dapat menyebabkan gangguan pada struktur virus sehingga sifat virus berubah. MUS AUNP adalah MES dengan rantai merkaptoetilsulfonat lebih panjang sehingga menyebabkan perubahan pada struktur kapsid virus. Hasil pengujiannya, MES AUNP ini masih memiliki sifat infeksius. Namun jika digunakan MUS AUNP, virus berubah menjadi inert. Ini kedua uji ini dilakukan pada HSV. Lalu ketika diujikan pada HPV virus juga hasilnya virus berubah menjadi inert. Untuk contoh selanjutnya yaitu adalah cell coated biopolymer. Di sini digunakan T-cell yang di-coated dengan polimer. TNP ini dapat menginhibisi infeksi virus HIV dengan mencegah infeksi pada host cell. Mekanismenya adalah virus tidak dapat melakukan binding dengan reseptor yang ada pada sel T helper, melainkan pada TNP yang memiliki reseptor CD4 dan koreseptor. Hasilnya bisa dilihat pada gambar di samping. Dibandingkan dengan metode inhibisi lain, TNP berhasil menginhibisi infeksi HIV lebih baik. Lalu untuk polimer base, di sini adalah nanospong. Nanospong ini didapatkan dari lini NL20 sel epitel paru dan THP1 sel makrofag yang dapat menghambat masuknya SARS-CoV-2. Protein spike virus akan binding dengan reseptor ACE pada nanospong sehingga virus tidak dapat masuk ke dalam sel inang. Berdasarkan hasil pengujiannya, virus yang masuk ke dalam host cell berpotensi mengalami mutasi. Namun dengan metode ini mutasi virus dapat dinetralisasi. Selain menghambat ikatan virus dan reseptor, nanospong juga dapat digunakan sebagai anti-inflamatori tapi bergantung dosis. Endotoksin dan sitokin inflamasi yang sudah diinterupsi dengan makrofag nanopartikel tidak memicu kehadiran makrofag yang mengarah pada reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi identik dengan kehadiran lipopolisakarid, LPS, interleukin 6, IL-6, tumor nekrosis faktor alfa atau TNF-alfa, dan interferon gamma atau IFN beta. Kehadirannya dapat ditekan bila dosis nanospong dinaikkan. Telah saya singgung sebelumnya di awal bahwa vaksin resmi untuk SARS-CoV-2 ini belum ada, tetapi pengujian pembuatan vaksin ada beberapa yang sudah masuk ke dalam uji klinis fase 3. Di sini contohnya adalah vaksin yang diproduksi oleh Pfizer dan BioNTech. Vaksin ini merupakan mRNA yang diselubungi atau dilindungi oleh lipid nanopartikel. Lipid nanopartikel ini bertugas untuk melindungi RNA dari degradasi enzim yang ada di dalam tubuh. Setelah disuntikan ke dalam tubuh manusia, mRNA protein spike virus SARS-CoV-2 akan ditranslasikan ke dalam sel dan pada akhirnya memicu produksi antibodi terhadap virus ini. Vaksin mRNA ini merupakan kandidat vaksin yang paling menjanjikan dan evaluasi terhadap vaksin ini masih terus dilakukan. Berdasarkan artikel terbaru, vaksin mRNA baik dari produser Pfizer maupun Moderna memunculkan reaksi alergi yang disinyalir disebabkan oleh adanya PEG. Berikut adalah contoh-contoh vaksin yang telah dikembangkan untuk melawan COVID-19 yang sudah masuk pada fase 3. Sehingga kesimpulan dan perspektifnya ini adalah nanoteknologi ini dapat digunakan sebagai drug maupun vaksin delivery. Nanoteknologi ini dapat meningkatkan efikasi obat. Nanoteknologi juga dapat memberikan perlindungan sistem daripada delivery. Lalu pengembangan nanoteknologi untuk melawan virus ini masih terus dilakukan untuk melihat kestabilannya. Berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan yang saat ini sudah sampai ke dalam tahap 3, nanoteknologi berpotensi digunakan melawan SARS-CoV-2. Berikut adalah referensi yang saya gunakan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan. Saya mohon masukan serta saran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.